Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin. Di video kali ini, seperti biasa, aku mau nunjukin kegiatan yang sudah menjadi rutinitas aku, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan ibu pekerja. Semoga gak bosen ya, and enjoy this video. Hayo, di sini siapa yang sama kayak aku, suka dan merasa lebih semangat ketika weekend? Hehe. Gak tahu kenapa, emang kalau menjelang hari Minggu atau libur lainnya itu berasa seperti ada semangat baru gitu ya untuk menjalani aktivitas esoknya. Nah, ini aku record kegiatan aku pas hari Sabtu. Ceritanya anak-anak sedang praktik menjahit teknik Veston. Pertama, anak-anak aku minta untuk menyiapkan alat-alat yang sudah mereka bawa dari rumah. Kemudian aku minta mereka untuk memperhatikan penjelasan langkah-langkah awal sebelum memulai menjahit, yaitu menggunting kain dengan pola persegi. Sebenarnya di contoh buku paket mereka adalah pola lingkaran, tapi supaya lebih mudah, aku minta mereka untuk membuat pola persegi aja. Awalnya aku kasih mereka contoh, tapi ternyata mereka masih kesulitan, sehingga aku pada akhirnya yang mengunting kain mereka satu persatu. Gini ya, namanya juga anak kecil di kelas rendah, jadi mereka akan membutuhkan bapak ibu gurunya ketika menemui sedikit kesulitan seperti ini. Oh iya, kenapa hari ini kelas 3 aku ajak praktik? Karena ini pas dengan materi yang sekarang sedang berjalan. Sebenarnya sedikit terlambat sih. Seharusnya kelas 3 di minggu ini sudah mencapai tema 6. Sedangkan materi teknik jahit Veston ini ada di tema 5. Jadi gak apa-apa ya, asal anak-anak aku materinya berjalan dengan lancar dan tersampaikan dengan baik. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan ya. Di sini aku masih keliling satu persatu di bangku mereka untuk membantu mengguntingkan kain yang mereka bawa. Jadi masing-masing anak aku gunting-gunting karena ya wajar kelas 3 pasti mereka masih merasa kesulitan untuk menggunting sesuatu dengan lurus dan dengan sempurna seperti itu, apalagi kain ya, butuh teknik khusus. Aku sendiri di sini juga sempat mengalami kesulitan karena ada beberapa anak yang membawa kainnya itu kain yang licin gitu loh. Oke, sekarang lanjut ke langkah kedua, yaitu memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Nah, memasukkan benang ke dalam lubang jarum itu juga butuh ketelitian karena lubang jarum jahit itu termasuk lubang kecil, sehingga kita butuh teliti untuk melihat dan memasukkan benang tersebut. Nah, di sini aku kasih contoh untuk mereka gimana caranya memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Dan aku selalu mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan jarum, karena jarum termasuk benda yang tajam atau termasuk benda berbahaya walaupun dia bentuknya kecil. By the way, aku bukan orang yang ahli ya dalam menjahit. Aku hanya sekedar mengajari mereka gimana teknik Veston itu ya. Dan sebenarnya sesimpel ini jahitannya. Cuman ternyata anak-anak sudah menyerah dan mereka kelihatan capek banget. Mereka kesel karena akhirnya udah aku ajarin tetap aja ya pusing katanya, termasuk aku sendiri pun yang dari tadi keliling ngajarin mereka, akhirnya aku pusing sendiri dan gak kerasa sudah waktunya pulang. Jadi anak-anak sudah aku suruh beberes, terus akhirnya berdoa untuk pulang. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't
should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow. 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 Oke, sekarang aku udah sampai rumah dan aku udah beberes. Terus aku udah mandi juga. Sekarang waktunya aku rapi-rapihin mainan anak aku yang berceceran di ruang tamu. Dan seperti inilah kondisinya ya bun. Mungkin kita semua ada yang sama ketika punya balita seperti ini. Jadi rumahnya gak pernah bisa rapi. Dan jangan pada salfok sama rumah yang gak ada estetiknya sama sekali untuk dipertontonkan seperti ini ya bun. Jadi beginilah adanya. Jadi tadi di jalan anak aku udah tidur. Terus sekarang aku bisa beberes. Aku mau masukin mainannya ini ke gudang. Di gudang ini tuh sebenarnya garasi, tapi belum berfungsi sebagai garasi karena semua kendaraannya masih diparkir di tengah rumah seperti itu, yang bisa ibunda lihat semuanya. Sungguh tidak estetik sama sekali ya bun. Tapi gak apa-apa, yang penting fungsi utama rumah itu adalah nyaman untuk penghuninya. Dan ini juga doain semoga ke depan aku bisa sedikit-sedikit memperbaiki rumah ini. Amin. Dan lanjut angkatin jemuran yang udah aku masukin ke rumah tadi karena takut hujan. Seperti biasa, cucian dan jemuran aku selalu numpuk seperti ini, banyak sekali, karena memang hanya baju kerja dan baju anak aku. Dan kebetulan alhamdulillah sekalian curhat kalau anak aku sekarang udah mulai bisa pipis tanpa pampers ya bun, alias udah lepas pampers. Jadi ceritanya kemarin itu anak aku kena ada sakit bisul gitu di pantatnya, dan aku ngiranya itu dari pampers, tapi kayaknya enggak juga sih, karena beberapa minggu itu sehari sekali aku selalu ngasih dia makan telur, dan mungkin ketumpuk gitu lemaknya, proteinnya di situ, akhirnya dia jadilah bisul kayak gitu. Mungkin dia alergi juga ya bun lama kelamaan. Jadi ada hikmahnya juga sih. Kemarin tuh sempat kasihan kalau anakku sampai sakit bisul kayak gitu, dia sampai nggak bisa jalan dengan nyaman, dia sampai ngesot gitu. Aku kasihan banget. Dan sekarang dia trauma pakai pampers, dan akhirnya dia bisa belajar untuk tidak ngompol di sembarang tempat. Sekarang aku mau bersih-bersih dapur, dan dapur aku juga masih seperti ini keadaannya, sangat sederhana sekali. Belum ada cat tembok yang bagus, itu udah ngelupas gitu yang atas, tapi gak apa-apa ya, yang penting bisa dibuat masak, berfungsi dengan baik. Sekarang aku mau lap-lap. Dan oke, sekarang udah di ujung dari video aku. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video aku. Semangat buat para bunda di luar sana yang sama seperti aku, yaitu sebagai ibu pekerja dan ibu rumah tangga. Semoga kita selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bahagia dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari untuk membahagiakan keluarga kita tercinta. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke segala sosmed kalian supaya channel aku lebih berkembang nantinya. Terima kasih, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.